Tragedi Karbala, hilangnya nyawa cucu kesayangan Rasulullah. Pada tahun 61 Hijriah, dunia Islam diguncang oleh sebuah tragedi besar yang terjadi di Padang Karbala, sebuah wilayah gersang di Irak. Tragedi ini menimpa Sayyidina Husain bin Ali, cucu tercinta Nabi Muhammad, putra dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Setelah wafatnya Muawiyah bin Abu Sufyan, kekuasaan Bani Umayyah diteruskan oleh putranya, Yazid bin Muawiyah. Yazid menuntut baiat, sumpah setia, dari para tokoh Islam, termasuk Sayyidina Husain. Namun, Husain menolak. Baginya, kepemimpinan Yazid dipenuhi kezaliman, kemaksiatan, dan jauh dari nilai Islam. Menyetujui Yazid berarti melegalkan ketidakadilan. Penduduk Kufah mengirim banyak surat kepada Husain, memintanya datang dan memimpin mereka untuk menegakkan kebenaran. Atas dasar tanggung jawab moral dan dakwah, Husain berangkat dari Madinah menuju Kufah bersama keluarga dan sahabat terdekatnya, termasuk wanita dan anak-anak. Namun, sebelum Husain tiba, situasi di Kufah berubah. Penduduk Kufah ditekan dan ditakut-takuti oleh penguasa setempat. Janji mereka pun dikhianati. Rombongan Husain akhirnya dicegat oleh pasukan Yazid di Padang Karbala. Di Karbala, Husain dan rombongannya yang berjumlah sekitar 72 orang dihadapkan pada ribuan pasukan musuh. Mereka dikepung dan dihalangi dari air sungai Efrat selama beberapa hari. Anak-anak dan wanita kehausan, namun Husain tetap bersabar dan bermartabat. Pada 10 Muharram, hari Asyura, pertempuran tak terelakkan. Satu persatu sahabat dan keluarga Husain gugur sebagai syuhada, mempertahankan kehormatan dan kebenaran. Bahkan bayi Husain, Ali Asgar, wafat dalam kondisi kehausan. Akhirnya, Sayyidina Husain maju ke medan laga sendirian. Dalam keadaan lemah, terluka, dan kehausan, beliau tetap teguh. Husain gugur sebagai syahid, darahnya membasahi tanah Karbala, menjadi saksi abadi perjuangan melawan kezaliman. Setelah Sayyidina Husain gugur sebagai syahid, pasukan Yazid melakukan tindakan yang sangat kejam. Tubuh mulia Husain diinjak-injak oleh kuda, dan kepalanya dipenggal untuk kemudian dibawa sebagai bukti kemenangan. Padang Karbala yang sebelumnya sunyi berubah menjadi saksi bisu kebiadaban terhadap cucu Rasulullah. Kepala Husain dipisahkan dari tubuhnya, sementara keluarga yang tersisa dijadikan tawanan dan dibawa ke Kufah dan Damaskus. Namun, pengorbanan Husain tidak pernah sia-sia. Setelah tragedi berdarah di Padang Karbala, langit seakan menjadi saksi bisu atas kezaliman yang terjadi. Tubuh-tubuh para syuhada dibiarkan tergeletak di padang pasir yang panas, tanpa kafan dan tanpa pemakaman yang layak. Angin Karbala membawa duka, sementara sejarah mencatat hari itu sebagai luka abadi umat Islam. Keluarga Sayyidina Husain yang tersisa, para wanita dan anak-anak, dipimpin oleh Sayyidah Zainab binti Ali, saudari Husain yang mulia dan tangguh. Bersama Imam Ali Zainal Abidin, putra Husain yang selamat karena sakit dan tidak ikut berperang, mereka dijadikan tawanan. Dalam keadaan terikat, lelah, dan berduka, mereka dibawa ke Kufah. Di hadapan penguasa Kufah, Ubaidillah bin Ziyad, Sayyidah Zainab berdiri dengan penuh wibawa. Tanpa rasa takut, ia menyampaikan pidato yang mengguncang hati, menyingkap kebohongan dan kezaliman penguasa. Kata-katanya tajam, namun bermartabat, sebuah suara kebenaran dari tengah penderitaan. Di istana Yazid, tawanan kemudian dibawa ke Damaskus, menghadap Yazid bin Muawiyah. Di istananya, Yazid mencoba merayakan kemenangan. Namun, justru di tempat itu, kebenaran semakin terang. Dampak tragedi Karbala. Tragedi Karbala menjadi titik balik besar dalam sejarah Islam. Banyak umat Islam yang sebelumnya diam mulai menyadari kebusukan pemerintahan Yazid. Pemberontakan moral dan spiritual pun muncul di berbagai wilayah. Karbala menjadi simbol perlawanan terhadap tirani, ketidakadilan, dan penyalahgunaan agama untuk kekuasaan. Sayyidina Husain tidak gugur sia-sia. Dengan darahnya, ia menegaskan bahwa kebenaran tidak boleh dikompromikan. Kezaliman harus dilawan, meski dengan pengorbanan terbesar. Kehormatan iman lebih tinggi dari nyawa. Warisan abadi Karbala. Hingga hari ini, nama Karbala selalu dikenang setiap 10 Muharram. Tangisan, doa, dan zikir mengalir sebagai bentuk penghormatan kepada para syuhada Karbala. Husain bukan sekadar tokoh sejarah, ia adalah simbol abadi keberanian, kejujuran, dan pengorbanan.
Karbala bukan sekadar tempat, ia adalah pelajaran. Ia adalah suara kebenaran yang tak pernah mati. Terima kasih sudah menonton, semoga kita bisa ambil pelajaran dari kisah ini. Jangan lupa di-share, komen, dan subscribe.